tunggu sebentar. Wow, Maaf, aku tidak melihatmu saat menekan tombol tutup pintu. tidak apa-apa. Maaf. Masih. Aku di lantai 19. Oh, kamu juga menuju lantai 19. Ah. Lantai 19 adalah kantor kami. Apakah kamu datang untuk konsultasi? Bisa dibilang begitu. Sudah menemukan pengacara? Belum. Bagaimana kalau konsultasi denganku saja? Halo, aku Daisy, asisten pengacara Robin dari kantor hukum Kuanjing. Hello. Halo. Tidak, aku di sini untuk teman sekelasku. Ah, iya, teman sekelasmu. Teman sekelasmu suka seni. Jadi dia menggunakan uang yang diberikan keluarganya untuk sekolah hukum. Untuk belajar seni. Sekarang uangnya hampir habis. Dan dia ingin meminta lebih banyak uang dari keluarganya. Tapi setelah keluarga mengetahui kebenaran, mereka tidak mau memberikannya, kan? Alasan utamanya adalah ayahku tidak setuju. Tapi ibuku mendukungnya. Dia tidak pernah memaksaku. Tapi ayahku. Dia seorang tiran. Aku sedang berbicara tentang ayah teman sekelasku. Jadi teman sekelasku ingin tahu bagaimana menyelesaikan studinya. Dia hanya butuh 1 tahun lagi untuk lulus. Tapi ayahnya menolak membayar sepeser pun. Jujur saja, karena teman sekelasmu berbohong pada ayahnya terlebih dahulu. Jadi ayahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Itu salahnya sendiri. Kamu tidak mengenal ayahku. Ayahku sangat keras kepala. Seluruh keluarga harus mendengarkannya. Bahkan ibuku harus mendengarkannya. Jika sejak awal aku memberitahunya bahwa aku tidak akan sekolah hukum untuk belajar di sekolah seni, dia pasti akan marah besar. Dia akan berhenti memberiku uang. Kamu sudah 18 tahun? Aku 21 tahun. Maka kamu tidak punya cara memaksa orang tuamu membayar biaya sekolahmu. Ayahku tidak mau membayar. Tapi ibuku bersedia. Ya, terutama karena kesehatan ibuku tidak baik. Dia berhenti bekerja sejak dini. Jadi uangnya ada di tangan ayahku. Tentu saja, dia yang menghasilkan. Aku sedang berbicara tentang situasi keluarga temanku. Aku mengerti. Aku akan memberitahumu sesuatu. Meskipun ibumu tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang, meskipun ayahmu yang menghasilkan semua uang, itu tetap harta bersama pasangan. Bukan berarti ibumu tidak punya hak untuk membelanjakan uang. Dia tidak punya hak untuk membelanjakan uang, atau membuat keputusan apapun. Bahkan jika mereka bercerai, setidaknya setengah dari uang itu akan tetap menjadi milik ibumu. Aha. Selamat tinggal. Aku hanya memberikan sedikit. Kemungkinan kecil. Terima kasih. Ini bukan hasil akhir, hanya sedikit kemungkinan. Hei, Direktur. Hai. Ayah. Keskivi ke kantorku. Terima kasih. Bagaimana bisa kamu memberikan ide cerai dan bangkrut pada anaknya? Aku tahu ini anaknya. Karina, kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku kira kamu tahu. Bagaimana mungkin aku tahu? Bahkan jika kamu tidak tahu, kamu tidak bisa begitu saja memberinya nasihat dan bercerai. Dia bilang ayahnya sangat otoriter. Mengatakan bahwa dia dan ibunya selalu di bawah kediktatorannya. Kamu percaya itu? Feng Jiahao bukan orang baik. Dia tidak tahu bagaimana cara peduli pada orang tuanya. Ibunya sudah sakit selama beberapa tahun dan menyembunyikan idenya dan tidak berani memberitahunya karena takut mengganggu studinya. Tapi dia membawa pacarnya berkeliling dunia saat tahun baru Imlek dan berbohong pada keluarganya bahwa dia sedang magang. Aku sudah dewasa. Aku punya hak untuk hidup sesuai keinginanku. Meskipun aku miskin. Kamu benar. Kamu sudah lebih dari 18 tahun. Kamu sudah dewasa. Kamu harus bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Aku beritahu kamu. Mulai sekarang. Lebih baik kamu urus sendiri biaya hidup dan uang kuliahmu. Kamu kembali ke sini. Ya. Anakmu baru saja pergi. Aku keluar untuk melakukan sesuatu pagi ini. Aku tidak melakukan ini karena dia tidak mendengarkanku. Bahwa aku memberlakukan sanksi ekonomi padanya. Anak ini, dia sangat tidak tahu berterima kasih. Sudah, Daisy menasihati Jia Hao untuk memintamu bercerai dengan Taulu. Tidak, itu tidak mungkin. Jangan khawatir. Aku akan segera pergi ke kantor pengacara.
Aku akan bertanya pada Daisy. Kamu tidak bisa selalu melindungi Daisy. Kamu melindungiku seperti ini dulu, kan? Kamu mengakui bahwa kamu melindungi Daisy. Aku melindunginya. Bukan untuk melindunginya. Jika Daisy benar-benar melakukan itu, aku akan menyuruhnya berkemas dan pergi segera. Tapi bagaimana jika Jia Hao salah paham? Jadi jangan khawatir. Biarkan aku bertanya dulu, oke? Suhu Daisy datang ke kantorku. Dia sudah dipecat oleh Jose. Apa? Hanya karena dia menyinggung Min Feng? Dia menyinggung Feng Yi. Siapa yang memberitahu itu? Feng Yi yang memberitahumu? Apa yang dia katakan? Feng Yi ingin memecatnya. Tidak. Kenapa Jose melakukan itu? Dia kehilangan kendali. Daisy tepat sekali menyebutkannya. Sebenarnya, Daisy hanya menjadi kambing hitam. Kamu tidak melihatnya. Hari ini, Jose seperti orang gila. Untungnya, negara kita memiliki kontrol senjata. Kalau tidak, jika seseorang memberinya senapan mesin, kantor ini akan penuh dengan mayat sekarang. Siapa yang melakukan ini? Mulai dari teman sekelas SD-nya. Kenapa tidak mulai dari TK? Jose yang melakukannya. Dia gila. Jadi aku memberitahumu. Dia gila. Aku pikir kita seharusnya tidak membiarkannya mengelola asisten untuk sementara. Siapa yang akan mengelolanya? Bahkan jika kamu mengambil alih sebentar. Lina, kamu bercanda. Apakah aku terlihat seperti bercanda? Kamu tidak ada di sana hari ini. Aku tidak perlu ada di sana. Dia sering marah-marah. Hampir sebulan sekali. Kali ini adalah kejadian sekali dalam sahabat. Apakah kamu sudah mengenalnya selama 100 tahun? Kenapa kamu selalu berdebat denganku? Kamu selalu menyela aku? Aku tidak mencoba berdebat denganmu. Aku bilang bahwa dia tidak punya apa-apa. Tidak punya teman. Tidak punya pacar. Tidak punya tidak punya anak. Dia hanya punya pekerjaan. Jika kamu tidak membiarkannya mengelola asisten, dia tidak akan punya rasa keberadaan. Jadi kamu hanya akan berdiri dan menonton? Apakah aku berdebat Daisy untuk membiarkannya datang menangani pengunduran diri formal? Aku hanya bilang aku tidak bisa membiarkannya tidak mengelola asisten. Itu tidak berarti aku hanya berdiri diam. Beritahu Daisy untuk bekerja seperti biasa besok. Jose tidak berhak memecatnya. Aku sudah memberitahunya itu. Terima kasih, tapi Jose juga bilang. Dia tidak akan pernah berkompromi kali ini. Dia dan Daisy harus pergi. Hey, duduklah. Ada apa? Aku ingin berdiskusi denganmu. Hari ini, kita akan melakukan serah terima. Kamu ambil alih pekerjaanku. Maksudku posisinya. Apa yang terjadi? Bagaimana pendapatmu tentang aku? Maksudku padaku. Guru dan teman yang baik. Dari lubuk hatiku. Guru dan teman yang baik. Aku adalah guru dan teman yang baik untukmu. Bagaimana dengan keluargaku? Apa aku ini? Jia Hao, anak ini. Jia Hao membensiku. Dia pikir penyakit ibuku adalah kesalahanku. Karena aku tidak merawat ibunya dengan baik. Ada banyak alasan untuk sakit. Seperti genetika dan Jujur saja, Tao Yu menikah denganku. Memang sangat sulit. Jia Hao. Dia bertanya padaku. Dia bertanya padaku. Bagaimana? Kalian berdua bahkan tidak punya foto pernikahan. yang tidak berarti apa-apa. Kamu pikir foto pernikahan itu terlalu norak? Aku bilang hal yang sama pada Jiang Hao. Tapi dia tidak berpikir begitu. Dia bilang kamu pikir foto pernikahan itu norak. Apa yang pernah kamu lakukan yang tidak norak? Kecuali bekerja. Pernahkah kamu mengajak ibuku jalan-jalan ke luar negeri? Pernahkah kamu pergi berbelanja dengan ibuku? Atau membelikan sesuatu? Itu karena kamu sibuk bekerja. Kamu bekerja untuk membayar tagihan medis yang tinggi ini. Kamu bekerja. Tao Yue sakit. Dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum dia sakit. Aku benar-benar
tidak menghabiskan cukup waktu bersamanya. Kamu benar-benar terlalu sibuk. Jadi, aku memutuskan untuk meninggalkan firma hukum. Untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Tao Yu. Kalau tidak, aku khawatir akan terlambat. kamu bisa mengambil cuti. Misalnya jika ada sesuatu di firma hukum. Ketika ada hal yang sangat penting di firma hukum. Kamu bisa tinggal di rumah untuk menemani. Aku yakin semua orang bisa memahami Tao Yu. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak bertanggung jawab kepada firma hukum. Dan keluargaku. Aku tidak bisa terus seperti ini lagi. Aku tidak bisa selalu minta maaf kepada Tao Yue. Aku ada urusan di firma hukum. Aku percaya. Aku berhutang pada Tao Yu. Aku harus melunasinya. Aku sudah berbicara dengan beberapa mitra utama. Dan mereka tidak keberatan. Mereka tidak keberatan dengan pengambil alihanmu. Komite manajemen sudah melakukan survei. Popularitasmu tinggi. Mulai hari ini. Sekarang juga. Kamu bisa mulai sekarang. Departemen personalia akan memprosesnya. Dan pada saat yang sama. Selamat. Selamat, Direktur Robin. Aku harap Quan Jing akan berkembang di bawah kepemimpinanmu. Dan sukses. Eo. Bekerja keras. Aku akan pulang hari ini. Ada banyak hal di mejaku. Suatu hari, minta seseorang mengantarnya ke rumahku. Jangan khawatir. Oke. Aku pergi sekarang. Alasan firma hukum memanggil semua orang hari ini adalah untuk menyatukan kecerdasan dan usaha kita. Semua orang bisa melaporkan semua masalah penipuan yang mereka temui. Dan memberi saya masukan. Sehingga hari ini, kita bisa melaporkannya secara seragam. Mereka bukan klien kami. Tapi mengeluh tentang produk kesehatan. Daisy, kamu bertanggung jawab untuk penerimaan. Saya sarankan. Saya tidak peduli. Kamu yang akan bertanggung jawab. Atau pembelian. Apa itu katanya? Gelombang di belakang mendorong gelombang di depan. HM. Selamat, Apa yang kamu selamati? kamu tahu. Bagaimana kamu tahu? Petunjuk. Kapan kamu berencana memberitahu semua orang? Aku pikir butuh waktu dalam prosesnya. Kamu butuh waktu sendiri, kan? Hei, Kamu lihat, aku minta Lina memberikannya padamu. aku membacanya dan tidak ada masalah. Tapi itu tidak masalah. Semua sudah selesai. Soal Wang Li, Sedang dalam perjalanan. kamu yakin dia tidak akan ada masalah lagi? Kamu tanya bagaimana aku menangani Wang Li. Aku mengancamnya. Mengancam. Perjanjian yang ditandatangani di bawah ancaman tidak sah. Aku bohong padamu. Apa situasi sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu. Aku harus tahu. Kenapa? Jika kamu menggunakan cara yang tidak tepat untuk menangani pengacara lawan. Jika pengacara lawan mengadu ke asosiasi pengacara, kantor hukum kita akan terlibat. Aku janji caranya benar. Apa caranya? Aku perlu tahu. Aku harus tahu. Aku tidak bohong. Wang Li hanya ingin pamer di depan adikmu. Hanya untuk menunjukkan keberadaannya. Jadi aku bilang padanya bahwa
dia bisa datang ke kantor hukum kita untuk bekerja. Aku memberinya saran yang sama. Kenapa dia tidak setuju? Kamu tidak bisa melakukannya. Dia menyimpan dendam padamu. Adikku awalnya berencana mendirikan departemen trust keluarga. Tapi karena berbagai alasan, dia pergi. Aku berencana mengambil alih bisnis ini. Jika dia bersedia, aku bisa melakukannya bersamanya. Dan dia bisa menjadi mitra senior. Aku tidak setuju. Feng Yin akan setuju. Sudahkah kamu bertanya pada Feng Yin? Kamu ada waktu? Kamu bilang sekarang. Jika kamu kekurangan waktu, aku akan membuatnya singkat. Tidak. Lanjutkan. Aku baru saja kembali dari klien kami. Aku berbicara dengan Robin MU pagi ini. Dia bilang padaku untuk tidak khawatir. Aku benar-benar lega. Kemudian, klien kami meneleponku dan berkata bahwa ada kegaduhan di internet. Robin MU melakukan sesuatu yang sangat buruk. Jika dia ingin menuntut klien kami, tidak masalah. Beritahu aku, dan aku juga sudah menuntut klienmu. Kami memiliki hubungan jangka panjang. Ini profesi kami, kan? Apakah kamu berbicara tentang yang terakhir kali? Next to Linglong Delicious Food. You can Linglong Delicious Food. Bukankah kalian berdua sudah mencapai kesepakatan? Bukan Linglong Food yang bilang. Aku tidak bermaksud tidak akan membiarkannya menuntut. Dia bisa menuntut. Dia bisa menuntut. Tidak ada masalah. Tapi dia tidak bisa bersumpah padaku. Aku tidak akan menakutkanmu. Atau klien-klienmu. Dan pasti tidak akan menuntut klien-klienmu. Tapi dia langsung membeberkannya di internet. Robin bukan orang seperti itu. Jadi maksudmu aku berbohong? Jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Aku bisa bertanya padanya. Klienmu yang mana yang ditargetkan Robin? Biar aku menelepon dulu. Kilongviti Club di bawah grup Ki. Perlu aku ingatkan? Chi Haidong. Aku tahu. Ini klien yang sangat penting bagimu. Kamu pergi dari perusahaan karena marah ke perusahaan ini, kan? Benar? Aku pergi. Tapi bukan karena marah. Maaf. Aku akan telepon Luomin. Oke, kita bicara nanti. Hei, bos. Apa perintahmu, Robin? Jamin, apa yang terjadi dengan kasus perusahaan mereka? Bisakah kamu beri aku penjelasan singkat? Aha. Aku sudah punya gambaran umum tentang situasinya. Yang penting adalah bagaimana kamu akan menanganinya di masa depan. Aku ingin Daisy cari tahu situasinya dulu. Lalu, Ideku adalah, sudah cukup. Aku tutup telepon. Bukan karena Kijia adalah klienku. Aku tidak membiarkannya menuntut. Aku tahu. Aku juga menuntutmu. Aku tahu kamu tidak menargetkanku. Aku yang menargetkanmu. Jadi jika kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk balas dendam padaku, aku bisa sangat mengerti. Kamu baru saja dengar bahwa aku menelepon Robin. Aku bilang ini akhir dari masalah di telepon. Aku mengenalmu. Di depanku, kamu menelpon Robin dan bilang sudah selesai. Aku berbalik dan pergi. Kamu telepon dia lagi dan beritahu apa yang harus dilakukan. Begitukah kamu melihatku di hatimu? Atau sudah dibagus-baguskan? Xia Mingyang, aku akui. Aku workaholic. Dan ketenaran. Katakanlah ini pernyataan netral. Kita masih muda saat itu. Kita hanya bekerja. Kita terlalu ambisius. Itulah mengapa kita berada di posisi sekarang. Kamu dan aku punya firma hukum sendiri. Aku tidak bermaksud begitu. Yang ingin kukatakan adalah, sebenarnya, dalam hidup seseorang, selain pekerjaan dan karir,
Ada banyak hal lain yang layak dikejar. Kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya untuk mencapai tujuan. Kamu menyakiti banyak orang. Sebenarnya, itu tidak perlu. Aku tidak akan pernah melakukan hal-hal bodoh itu lagi. Oh, aku tahu tentang ini. Tentang hal ini, kamu terus selidiki. Tapi jangan diumumkan. Bahkan setelah kamu mengetahuinya. Dan jangan beritahu siapapun. Jangan beritahu siapapun. Oke, jika ada yang bertanya, aku akan bilang masih mempelajari situasinya. Ya. Kamu bisa menyalahkanku. Bilang saja aku belum setuju. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Tapi tadi, banyak orang tua dan keluarga mereka. Mereka menambahkan di chatku dan meninggalkan nomor teleponku jika mereka menanyakan hal yang sama. Kamu bisa memberitahu mereka. Aku perlu melaporkan ke atasan. Dan menunggu persetujuan atasan. Oke, aku mengerti. Ada hal lain? Oke. Sebenarnya, ada satu hal. Aku sudah lama ingin berdiskusi denganmu. Kenapa tidak kamu katakan? Karena ini menyangkut keluargamu. Saudariku. Sebenarnya, awalnya aku merasa kasihan pada kakak Luoki. Kapan kamu berhenti bersimpati padanya? Bukan aku tidak kasihan padanya. Tapi aku pikir, dia seharusnya tidak menghalangi Jiu bertemu Xiao An seenaknya. Sekarang situasinya adalah ibu tiri Xiao An sedang menggugat ibu kandungnya. Hubungan mereka sangat tegang. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jika itu aku, apapun yang kulakukan, aku tidak akan membiarkannya melihat anak itu. Karena anak itu tidak bersalah. Daisy, kamu ingat? Setiap kali kamu ingin berkomentar atau mengkritik orang lain, kamu harus tahu bahwa di dunia ini, tidak semua orang seberuntung kamu. Aku sudah membaca The Great Gatsby. Lalu mengapa kamu masih punya kebiasaan mengomentari orang lain? Kebiasaan? Lan, tolong pergi ke ruang rapat besar. Ah. Dia belajar darimu. Aku. Aku pikir sudah hampir waktunya untuk menandatangani. Tunggu sebentar, biar aku periksa lagi. Itu yang aku kirimkan padamu. Aku tahu, aku akan memeriksanya lagi. Mengapa kamu tidak menungguku? Semua orang tidak tahu kamu akan datang. Kamu bukan pihak yang terlibat, maupun pengacara dari pihak tersebut. Mengapa kami harus menunggumu? Dia juga bukan pihak yang terlibat. Dia bukan pengacara dari pihak tersebut. Mengapa dia ada di sini? Guru Hisa, kontrak rongrong seharusnya sudah ditunjukkan padamu. Tapi kami tiba-tiba mengalami. Ayahmu meninggal. Dalam pendidikan keluargaku, hidup dan mati adalah hal sepele. Hanya pekerjaan yang merupakan hal besar. Apa? Ini adalah perjanjian yang seharusnya tidak ditandatangani. Rongrong, yang kamu butuhkan sekarang adalah perjanjian perceraian. Aku sudah menyusunnya untukmu. Ah. Ayo kita bicara di luar. Bicaralah di sini. Aku tahu kematian ayahmu sangat memukulmu. Kita sedang membahas masalah profesional. Jangan bicarakan hal di luar profesi.
Rongrong sedang hamil sekarang. Dan dia perlu perawatan. Hukum negara kita menetapkan bahwa selama kehamilan, pria tidak bisa mengajukan perceraian. Tapi wanita hamil sendiri bisa mengajukan perceraian. Maksudnya, alasan negara menetapkan pria tidak boleh mengajukan cerai saat istri mereka hamil. Adalah untuk melindungi wanita. Tapi hidup dengan pria seperti itu bukanlah perlindungan. Apa yang salah dengan pria seperti itu? Ketika seorang pria melihat darah dagingnya sendiri dan dalam kesulitan, berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa adalah pria baik. Kamu dan Jiu sudah bercerai. Dia adalah ayah Xiaoan. Uang yang dia berikan padamu dicuri dari istrinya sekarang. Oh, kamu salah. Mencuri disebut pencurian dalam hukum. Salah satu unsur pencurian adalah properti orang lain. Rongrong dan Jiu menikah secara sah. Yiu berhak mengatur harta bersama, jadi itu tidak bisa disebut pencurian. Jiu, jika kamu tidak keberatan, aku bisa melihat perjanjian cerai kamu. Setidaknya separuh dari harta bersama kamu adalah separuh milikmu. Tidak peduli siapa yang menghasilkan uang itu. Apakah semua pria sekarang bajingan? Hei, dia sedang berbicara tentang hukum. Kamu tidak bisa mengatakan orang lain bajingan. Kamu bilang orang lain bajingan. Kamu kesini untuk apa? Kamu kesini untuk menyelesaikan atau bertengkar? Pengakra. Menurutku apa yang dikatakan Luoki masuk akal. Kita semua harus tenang dulu. Dan jangan emosional. Pernikahan tidak mudah. Jangan mudah bercerai. Perceraian bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Aku berharap semua orang di ruangan ini hari ini, kita semua, tidak peduli keputusan apa yang kita buat pada akhirnya. Ketika kita melihat kembali beberapa tahun kemudian, kita tidak akan menyesal. Atau menyesal. Jadi sekarang, sebelum membahas masalah ini, mari kita konfirmasi beberapa fakta dulu. Lalu mari kita konfirmasi bersama. Boleh? Oak. Yang pertama adalah Jiu memberi Luoki sejumlah uang untuk membantu Luoki dan putrinya melewati kesulitan. Tidak ada perselisihan. Yang kedua adalah Rongrong menggugat Luoki, meminta Luoki mengembalikan uang itu ke Jiu. Karena dia berpikir, uang itu adalah harta bersama mereka. Dan bagaimana Jiu menggunakan uang itu harus disetujui olehnya, tidak ada perselisihan. Yang ketiga adalah Luoki menggugat Jiu, mencabut hak Jiu untuk mengunjungi anak. Faktanya tidak dapat disangkal, tapi caranya tidak tepat. Jadi, apa cara yang benar? Tolong tanjakan. Istri sekarang mantan suamiku menggugatku di pengadilan. Sedangkan aku masih membawa anakku untuk menemuinya setiap minggu. Apakah itu akan memengaruhi kesehatan fisik dan mental anak? Selain itu, apakah anak akan bertanya pada ayahnya? Siapa wanita yang menggugat ibuku di pengadilan? Kenapa tante ini menikah dengan ayahku? Menikah? Bagaimana ayahnya akan menjawab nanti? Jadi saran saya adalah, kalian sebaiknya bercerai dulu. Selama kalian berdua bercerai, semua masalah akan hilang. Kamu bisa menghabiskan uangmu sendiri setelah bercerai, dan menyelesaikan kesulitan sendiri. Jika kamu mau membantu, itu adalah kebaikan. Jika tidak, jangan dipaksakan. Hesai. Saranmu, meskipun orang lain tidak mengatakannya, Rongrong akan membencimu. Kenapa? Lihat dia. Kamu benar-benar pikir dia menangis karena uang? Itu karena dia hamil anak pria itu. Dia masih mencintainya. Kakak Wang Li, Om, tolong ke kantorku dulu. Bisa tunggu sebentar? Tidak masalah. Oak. Gimana Lan? Bisakah kamu pergi dulu? Aku tidak bisa membiarkan klienku tinggal di sini. Aku juga tidak bisa pergi. Bisakah kita tukar tempat duduk? Hei, aku beritahu. Aku pikir Tuan Robin sepertinya berbeda dari sebelumnya. Benar kan? Aku tahu alasannya. Kamu tahu
alasannya? Aku tahu alasannya. Aku pikir, kamu benar-benar tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu alasannya. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Kenapa? Robin, Kenapa? kamu akan menjadi bos di departemenmu. Benarkah? Benarkah? Tidak. Bagaimana dengan segelnya? Segel akan mempertahankan posisi nominal. Sebagai konsultan atau salahnya? Dia yang memberitahu. Tidak. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Seorang temanku di Green Association memberitahuku bahwa Feng Yi telah mengatakan dia tidak ingin melakukannya. Dan akan melakukannya kepada Wei. Hal ini, hampir semua orang di komite manajemen internalmu, hampir semua mengetahuinya. Tapi belum diumumkan secara resmi. Masih dalam proses. Hei, apakah Robin sendiri tahu tentang ini? Tentu saja dia tahu. Jika dia tidak mau, siapa yang bisa memaksanya? Jadi, untuk Robin sekarang, yang paling penting adalah perdahan. Ya, Gugatanmu untuk melindungi hak produk kesehatan. Terlalu banyak ketidakpastian. Ini salahku karena terlalu impulsif. Maaf telah merepotkanmu. Aku serius. Waktu itu aku terlalu marah. Tapi sekarang setelah dipikir dengan tenang, kasus ini cukup sulit dan rumit. Karena Robin bilang kamu harus membiarkannya. Kamu sebaiknya membiarkannya saja. Kenapa kamu menatapku? kamu ingat kenapa waktu itu kamu marah? Aku ingat. Kamu datang padaku. Aku bisa saja mengabaikannya. Tapi akhirnya aku urus juga. Karena kamu bilang mereka menyakiti orang. Dan akan menyakiti semakin banyak orang. Itu aku. Waktu itu aku emosional. Tapi sekarang aku memikirkanmu. Ada banyak pengacara di Cina. Mereka bisa orang lain. Semua orang bisa bilang begitu. Kalau semua orang memilih yang mudah. Dan menyisakan yang sulit untuk orang lain. Bagaimana jadinya dunia ini? Lihat, sikap sinismu mulai muncul lagi. Dulu waktu jual kopi aku lebih sinis daripada sekarang. Waktu itu banyak hal yang tidak bisa aku terima. Terutama pengacara. Mereka dibayar untuk membela orang jahat, kan? Benar, Mai Fei. Kamu tahu bahwa Kijia. Mereka menjual produk kesehatan yang merugikan orang. Apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Aku butuh bukti. Aku butuh semakin banyak bukti. Aku mungkin benar-benar tidak bisa membantumu. Jangan salah paham. Lagi pula, firma hukum kami adalah penasihat hukum mereka. Mereka adalah klien kami. Seorang pengacara tidak boleh mengkhianati kliennya, kan? Oke, aku mengerti. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menyebut keluarga mereka di depanmu. Lihat. Aku salah. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menyebut keluargamu di depanmu lagi. Hei, Jose akan datang bekerja. bukankah ayahnya baru saja meninggal? Mengapa aku harus berbohong padamu? Dia dan Robin ada di ruang rapat. Ada banyak orang. Kita akan mengganti direktur. Siapa yang akan menjadi direktur baru? Cepat. Xiao Mei bilang mereka semua ada di ruang konferensi. Kalau begitu kamu pikir, pasti itu hal besar. Datang ke firma hukum begitu cepat setelah ayahnya meninggal. Oak, Ferenti berpura-pura. Kamu pasti tahu. Aku menebak. Oak. Daisy. Ya, Apakah bosmu akan mengambil alih? apa? Ada banyak orang di ruang rapat. Kamu tidak kenal mereka? Aku baru saja bilang ada banyak orang. Tapi aku tidak bilang siapa mereka. Gao Feng langsung mengaitkannya dengan pergantian direktur. Itu hanya tebakan. Ya. Jiu memberi mantan istrinya sejumlah uang tanpa memberitahumu. Itu salahnya. Seharusnya dia memberitahumu sebelumnya. Jika dia memberitahu Rongrong sebelumnya, Rongrong tidak akan setuju. Jadi seharusnya dia memberikan uang itu atau tidak? Apakah kamu takut aku akan menolak sehingga kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Dia tidak mengabaikan perasaanmu. Itu karena dia tidak ingin menjadi orang yang pernah dia benci. Rongrong, kurasa Jiu tidak pernah memberitahumu tentang ayahnya, kan? Tidak. Berdasarkan itu, kamu harus memberitahunya. Yang ingin kukatakan padamu adalah, orang tua Jiu bercerai saat dia masih sangat kecil. Saat dia masih di sekolah dasar. Dia membayar sekolah dan biaya. Ibunya menyuruhnya meminta ayahnya untuk itu. Tapi hasilnya, ayahnya terus menunda-nunda. Oh, Rongrong. Oak.
Rongrong. Aku hanya tidak ingin Xiaoan menjadi seperti aku dulu. Aku tidak ingin dia merendahkan aku, membenci aku seperti aku membenci ayahku. Aku tidak ingin dia seperti ini. Bahkan jika aku tahu ayahku dalam situasi sulit. Lalu apa? Jadi, aku hanya berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kewajiban ayah. Aku ingin menjadi ayah yang baik. Aku tidak memikirkan hal lain. Jika aku benar-benar menyakitimu, aku dengan tulus meminta maaf padamu. Baik. Maafkan aku. Kalau begitu, kamu yang bertanggung jawab agar Rongrong mencabut gugatan. Baik. Kalau begitu, kamu yang bertanggung jawab agar Luoqi mencabut gugatan. Sepakat. Bagaimana dengan uangnya? Karena kamu membantu Rongrong meninjau perjanjian, maka kamu seharusnya sudah membaca perjanjian kerahasiaan. Aku membacanya, tapi aku sangat menentang kamu membayar. Kepada Rongrong. Tidak ada cara seperti itu untuk menyelesaikan masalah. Ini melanggar prinsipku. Luoqi bukan orang luar. Dia adalah saudariku. Kami adalah saudara yang dekat. Tidak bisa. Pikirkan saja. Anggap saja Luoqi yang memintanya dariku. Aku memberinya sponsor. Aku tidak setuju kamu menyelesaikan masalah seperti ini. Bahkan saudara pun harus beres-beres. Keluarga harus belajar beres-beres. Tapi jika kamu ingin Luoqi mengembalikan uangnya sekarang, itu tidak realistis, dia tidak punya. Pernahkah aku bilang meminta Luoqi mengembalikan uang? Apa maksudmu? Aku dan Rongrong sudah berdiskusi. Rongrong bilang dia tidak mau uangnya. Itu tidak adil untuk Rongrong. Menurutku uang ini harus dianggap sebagai investasi. Investasi. Jika rumahnya dijual nanti, kenaikan nilainya harus dibagi sesuai rasio investasi. Jiu dan Rongrong keduanya punya bagian. Jika rumah tidak dijual, mereka akan tinggal di sana selamanya. Jika tidak terjual, itu akan dianggap sebagai tunjangan anak dari Rongrong dan Jiu untuk Xiaoan. Ketika Xiaoan besar nanti, dia berkewajiban untuk menafkahi ayah kandungnya. Ada masalah? Saya tidak ada masalah. Saya juga tidak. Saya akan mencetak kontrak baru. Kalian berdua coba yakinkan pihak masing-masing. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Kamu juga sebaiknya pulang lebih awal. Kenapa saya harus pulang lebih awal? Ayahmu baru saja meninggal. Jadi saya akan mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Jika ada yang bisa saya bantu, Saya akan beritahu kamu. ayah saya tidak ingin orang lain mengganggu pemakamannya. Dia tidak ingin diganggu.
Maaf, gangguan tadi, kamu sudah pulang kerja. Tapi saya benar-benar buru-buru. Changsheng ingin saya segera menandatanganinya. Untuk menandatanganinya, jadi saya menghubungi Daisy. Saya ingin kamu membantu saya melihat. Siapa yang menyusun perjanjian ini? Itu yang penasihat hukum. Yang itu, yang di lantai atas, kurasa namanya Mai Mai Fei. Ada klausul tentang tidak meninggalkan apapun. Itu yang itu. Changsheng bilang itu untuk menenangkan saya. Dia bilang jika kami menikah, karena dia dan mengajukan cerai, dia akan pergi tanpa membawa apapun. Semua properti akan menjadi milik saya. Ini adalah klausul yang tidak valid. Hah? Kenapa? Daisy, tolong jelaskan padanya. Undang perkawinan negara jelas menerangkan bahwa warga negara memiliki hak untuk menikah secara bebas, termasuk kebebasan menikah dan hak untuk bercerai. Saya tidak mengerti. Tidak ada properti ini. Apa hubungannya dengan kebebasan menikah? Karena kamu mencabut haknya untuk bercerai. Aku tidak mencabutnya. Itu yang dia janjikan sendiri bahwa jika dia melanggar kontrak, dia akan pergi tanpa membawa apa-apa. Dalam bentuk perjanjian, mensyaratkan melepaskan semua harta sebagai syarat untuk bercerai. Pada dasarnya, ini membatasi kebebasan warga negara untuk bercerai. Tapi suami pacarku mengajukan cerai. Dia akan pergi tanpa membawa apa-apa. Itu karena suaminya melakukan itu secara sukarela. Tapi jika perjanjian gagal dan masuk ke pengadilan, dalam praktik peradilan, klausul tanpa harta seperti ini mungkin dianggap sebagai klausul yang tidak valid. Apa yang harus aku lakukan? Aku sarankan kamu mengubah cara penyampaiannya. Seperti menandatangani klausul kesetiaan pernikahan. Apa bedanya? Tentu saja ada bedanya. Undang-undang perkawinan dengan jelas menetapkan bahwa kedua pasangan harus setia satu sama lain dan saling menghormati. Jika kita menandatangani perjanjian kesetiaan, itu akan sesuai dengan semangat legislatif undang-undang perkawinan yang didasarkan pada perasaan asli antara pasangan. Itu bisa semakin meningkatkan kepercayaan, dan mereka bisa setuju untuk menerima hukuman secara sukarela. Oh, jadi maksudmu bahwa jika itu perjanjian kesetiaan, semuanya sukarela. Sukarela, tapi jika itu perjanjian berpisah tanpa syarat, itu dicurigai aku mencabut kebebasannya untuk bercerai. Benar? Kurang lebih seperti itu. Bisakah kamu membantu memodifikasinya? Biaya untuk memodifikasi perjanjian adalah 20.000 yuan. Mahal sekali. Kamu tidak membuat janji. Dan kamu datang kepada kami di luar jam kerja. Dan meminta kami menyelesaikannya besok pagi. Biaya ini tidak mahal. Namun, pengacara yang menyusun kontrak ini untuk Changsheng hanya mengenakan biaya lebih dari 3.000 yuan. Butuh 20.000 yuan untuk memodifikasinya. Tapi jika kamu benar-benar menandatangani perjanjian ini, kerugian yang mungkin kamu alami bisa jauh lebih dari 20.000. Biar aku pikirkan lagi. Oke. Maaf mengganggumu. Biar aku lihat lebih dekat. Aku akan memikirkannya dengan matang. Maaf mengganggumu. Maaf sudah membuang waktumu. Aku akan menghubungimu begitu ada kabar. Maaf sudah membuang waktumu. Hei, gak perlu antar aku. Dadah. Dadah. Aku rasa setelah dia pulang, dia akan menikah. Buat saja perjanjian kesetiaan sendiri. Dan langsung hemat 20.000 yuan. Itu situasi yang saling menguntungkan. Di mana kita menang? Kita menang dalam waktu. Waktu. Apa yang dijual pengacara? Prestasi intelektual yang diberikan adalah waktu. Sudah penuh. Sudah penuh. Sudah penuh. Sudah waktunya pulang kerja. Waktu sangat ketat. Hello. Terima kasih. Makanan di sini sangat mahal. Aku yang traktir. Kau tukang yang sang. Aku tidak pandai memesan. Take it double. Tunggu sebentar. Sebenarnya, aku selalu ingin berterima kasih padamu.
Kalau bukan karena kamu membujukku untuk menghentikan gugatan terhadap Wang Huizhu, aku tidak akan bersama Chang Sheng sekarang. Itu hanya pekerjaanku. Robin menyuruhku membujukmu. Aku masih ingat waktu itu kamu bilang padaku untuk berpikir matang-matang. Apakah aku benar-benar berpikir begitu dalam hatiku? Wang Huizhu. Ya. Aku masih ingat aku pernah bertanya padamu. Bertahun-tahun kemudian, apakah kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini? Aku tidak ingat itu. Kamu hanya ingat apa yang ingin kamu ingat. Orang-orang memang seperti itu. Kamu tidak seperti itu. Tidak, ingatanku sangat bagus. Aku ingat semuanya. Setelah kamu pergi hari itu, aku memikirkannya dengan matang. Di dalam hatiku, aku tidak ingin menuntut Wang Huizhu. Yang paling aku inginkan adalah menikahi Chang Sheng. Apa yang Wang Huizhu katakan tentang aku tidak peduli dengannya. Yang aku mau adalah sikap Chang Sheng. Alasan aku ingin menuntutnya juga untuk mendapatkan tanggapan dari Chang Sheng. Jadi aku berbicara serius dengannya dan menceritakan semua pikiranku. Kemudian, dia bilang akan memberiku jawaban. Dan dia akan memberitahu dunia tempatku di hatinya. Jadi kamu melakukan pertukaran. Apa maksudmu dengan pertukaran? Ini tentang berbagi hati kita. Ya, ini hati ke hati. Chang Sheng adalah pria yang menepati janji. Aku juga, jadi setelah gugatan selesai, dia melamahku. Wow, selamat. Sebenarnya, aku selalu ingin mengajakmu makan. Tapi kamu tahu, ada banyak hal yang harus dilakukan untuk persiapan pernikahan. Hari ini, sebelum aku pulang kerja, aku menerima sebuah perjanjian. Chang Sheng memberitahu bahwa dewan direksi mereka bersikeras agar aku menandatanganinya. Sebenarnya, tidak mudah menjadi bos. Bagi kita orang biasa, kita biasanya hanya perlu persetujuan orang tua. Dia juga perlu persetujuan dewan. Aku tahu, aku mungkin agak terburu-buru hari ini. Pengacara Robin adalah pengacara besar dan sangat sibuk. Tapi aku benar-benar buru-buru. Apa kamu takut Chang Sheng akan berubah pikiran? Dan semuanya berubah. Tidak juga. Sebenarnya, aku takut dia tidak bisa menunggu. Wow, selamat. Terima kasih. Kamu lihat. Aku tahu bahwa banyak pengacara memiliki banyak pekerjaan yang dilakukan oleh asisten mereka. Tidak. Kami hanya pembantu. Aku hanya butuh bantuanmu. Tentu saja aku tidak keberatan menghabiskan 20.000 yuan. Menurutku untuk pengacara sebesar Robin. Untuk urusan kecil seperti ini, aku rasa tidak perlu menggunakan palu godam. Apakah kamu memintaku membunuh ayam ini? Atau aku akan mengubahnya. Setelah aku selesai merevisi perjanjian ini, dan kamu memeriksanya. Oke, lalu kirimkan padaku. Aku akan melihatnya. Kenapa tidak kita lakukan sekarang? Sekarang? Kamu pikir aku sudah selesai? Tengah. Aku pikir aku harus mengundangmu ke pernikahanku. Karena kamu adalah penyelamatku. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa menikah. Ya, pernikahanku akan berlangsung dalam beberapa hari. Pada hari ulang tahunku. Dan hanya tersisa 7 hari lagi. Bagaimana kamu tahu? Karena kita menandatangani kontrak yang mencantumkan nomor KTP MU. Kenapa kamu menghafal nomor KTP-ku? Karena aku punya ingatan fotografis. Tunggu. Lihatlah. Apa ini? Ini adalah halaman pertama menu yang baru saja kita lihat. Dengan nama dan harganya. Kamu bisa memeriksanya. Apakah kamu pemindai? Kamu punya ingatan yang sangat bagus. Aku sangat mengagumimu. Aku hanya punya ingatan yang buruk. Bagus bahwa kamu punya ingatan yang buruk. Kamu bisa melupakan hal-hal yang tidak seharusnya diingat. Benar sekali. Terkadang. Aku marah sekarang. Aku lupa sejenak. Ibuku selalu bilang aku tidak punya hati. Dia bilang bahwa aku mudah ditipu. Aku akan bertanya lebih banyak padamu di masa depan.
Apa pendapatmu? Kalau kamu benar-benar ingin bertanya padaku, sebenarnya aku pikir kamu tidak perlu terburu-buru menandatangani perjanjian pranikah ini. Oh, kalau aku tidak buru-buru, kamu tidak perlu lembur hari ini, kan? Ya, Aku tebak dengan benar. tidak. Maksudku kalau kamu ingin menandatangani perjanjian pranikah, kamu harus duduk dan berbicara baik-baik. Tidak perlu serumit ini. Chang Sheng bilang, dia akan menandatanganinya tidak peduli bagaimana aku mengubahnya. Jadi, ubah saja. Bantu aku. Permisi, ini hidangan Anda. Terima kasih. Begini saja, makan dulu, baru ubah. Selamat makan. Terima kasih, makan. Makan saja. Lebih baik aku bantu kamu mengubahnya dulu. Kamu punya versi elektroniknya? Aku bisa mengubahnya lebih cepat di komputerku. Ya, akunya. Aku akan mengirimkannya padamu. Maaf. Ya ampun, aku mohon padamu. Guru Hisai juga minum ini. Oh, Lihat Gao Feng. Untuk tetap konsisten dengan Tuan Jose. sebagai pengacara, kita harus memperhatikan citra kita. Teh hijau untuk menurunkan berat badan. Untuk menurunkan berat badan. Bagus, kamu tidak perlu menurunkan berat badan. Teh citra kita. Samen, ayo pergi. Waktunya rapat, ayo pergi. Ibu memanggilku di sana. Aku akan rapat. Kita bicara malam ini. Oh, Ada apa? ibuku selalu membuatku kesulitan. Paman dan bibiku menawarkan layanan hukum gratis. Sama seperti di keluargaku. Ibuku juga bilang padaku, aku harus mencari pengacara yang ku kenal. Bagaimana jika tidak ada anggota keluarga yang menjadi pengacara? Kalau begitu minta kenalanmu untuk memperkenalkan. Aku beritahu kamu, kita beruntung menjadi pengacara. Pamanku seorang dokter. Tetangga datang kepadanya untuk sakit kepala, demam, dan rawat inap. Jadi kita tidak boleh mengeluh setiap hari. Ya, sebenarnya kita tidak punya alasan untuk mengeluh. Firma hukum kami. Bahkan Robin dan Jose tidak bisa menghindarinya. Anggota keluarga kami bilang kami rendah, jadi kami rendah. Dan kami tidak bisa bicara tentang uang. Dan kami harus siap siaga. Baik besar maupun kecil. Benar atau salah, kami harus pergi. Hei, Pak Hi. Kalian sangat santai belakangan ini, ya? Hei, apa yang sedang kamu sibukkan belakangan ini? Aku sedang mengerjakan kasus produk kesehatan belakangan ini. Apa? Tidak. Ceritakan lebih banyak. Tapi, Kenapa? Ini rahasia. Robin, beritahu aku. Atau apakah kamu perlu meminta izin Robin untuk memberitahuku? tidak, kamu salah paham. Hanya karena kasus ini. Pak Robin, dia belum setuju untuk membiarkanku mengerjakannya. Kenapa? Mungkin ada hubungannya dengan Longke. Apa hubungannya? Produk kesehatan itu adalah klien Longke. Apa hubungannya dengan itu? Duduklah, dia tidak akan membiarkanmu duduk. Aku mengizinkanmu duduk. Pak Jose, Sama-sama. kamu berbohong. Aku bersumpah demi Tuhan. Aku benar-benar tidak bermaksud melakukan itu. Apakah Jose tahu kamu akan menjadi direktur? Dia belum tahu. Belum tahu. Dia belum tahu, kurasa. Menurutmu sebelum pengumuman resmi, haruskah kita memberitahunya dulu? Terutama karena ayahnya baru saja meninggal. Aku ingin menunggu. Kamu bicara apa? Tidak ada. Aku akan menjawab telepon. Kamu punya sesuatu? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Kenapa Lina pergi menjawab telepon saat aku datang? Ya bukan. Apa kamu dengar teleponnya berdering? Oke, Om. Kenapa kamu tidak setuju dengan kasus produk kesehatan Daisy? Menurutku kita harus berhati-hati dalam kasus seperti ini. Kalau tidak, pihak lain akan menemukan celah. Dan menuntut kita karena merusak reputasi. Jika kamu khawatir, aku akan mengerjakannya bersama Daisy, Jose. Menurutku untuk kasus seperti ini, kita tidak bisa membuatnya jadi besar. Maksudmu jangan mengganggu ular. Maaf mengganggu. Aku harus segera kembali. Pengelola properti di komplek kita dan komite pemilik sedang bertengkar. Aku adalah orang yang bertanggung jawab di komite pemilik. Kenapa mereka bertengkar? Pengelola properti ingin menjual tempat parkir. Aku akan ikut denganmu. Aku tidak perlu. Ini bukan perkelahian, geng. Kamu lakukan urusanmu. Dashi, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ada apa? Tentang kasus suplemen kesehatanmu. Aku mungkin bisa membantu.
Karena aku punya teman dokter yang sangat dekat denganku. Dia beritahu bahwa semua produk kesehatan ini adalah penipuan. Donchi. Bisakah kamu membawaku bertemu teman doktermu? Tentu saja. Itu. Bolehkah aku ikut menangani kasus ini bersamamu? Tentu saja aku menyambutnya. Yah, Kau mungkin belum banyak tahu tentangku. Aku sangat suka menangani kasus seperti ini. Aku akan melakukannya bahkan tanpa dibayar. bukan itu alasannya, Gao Feng. Hanya saja aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kasus ini. Bagaimana akhirnya? Jika kau sudah tahu hasilnya, lalu apa gunanya? Aku hanya suka melakukan hal-hal yang menantang. Jose meneleponmu. Telepon aku. Dia bilang kau harus membawa kasus produk kesehatan. Terima kasih. Aku sudah memberitahu Robin. Dia setuju aku yang akan menangani kasus ini. Ceritakan sejauh mana perkembangannya. Nah, kasus ini, awalnya aku tahu dari My Fei. Dan sekarang ada banyak sekali lansia yang terlibat dalam kasus ini. Oh ya, ketika aku di ruang rapat, Semuanya. Dengarkan aku, jangan terlalu emosi. Masalah hari ini pasti akan diselesaikan dengan memuaskan. Kami telah mengundang pengacara hukum properti terkenal di Beijing. Izinkan aku memperkenalkannya padamu. Ini Ju. Pengacara, Ju Xiaohe, silakan maju. Semuanya, jangan khawatir. Dengarkan aku baik-baik. Mari kita perjelas. Hak penggunaan lahan konstruksi di komunitas Huajing didanai oleh perusahaan Huajing. Perusahaan Huajing adalah pengguna lahannya. Menurut pasal 142 dari hukum properti, di komunitas Huajing, tempat parkir di permukaan tanah yang direncanakan seharusnya milik perusahaan Huajing. Emosi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya berdebat. Hukum adalah standarnya. Aku sedikit bingung. Mengapa kau meminta pemilik membeli tempat parkir? Atau kau tidak akan mengizinkan orang parkir di sini? Itu saja. Menurut peraturan manajemen properti, unit konstruksi secara legal memperoleh kepemilikan. Setelah pendaftaran, bisa menjual tempat parkir. Untuk menjual tempat parkir dan garasi. Ya, kami punya hukum yang harus diikuti. Boleh tanya, pemilikan tempat Anda. Apakah sudah mendapatkan pendaftaran kepemilikan? Saya bisa menjawab Anda seperti ini. Komunitas kami diterima pada saat itu. Dan area hijau yang Anda nikmati sekarang melebihi area hijau yang direncanakan semula. Anda sudah mengambil keuntungan darinya. Pengembang membangun komunitas. Itu adalah tugas pengembang Anda untuk melewati penerimaan. Dan area hijau melebihi area hijau yang direncanakan. Ini tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tempat parkir. Tidak ada koneksi yang diperlukan. Selama pengembangan awal komunitas, kami membayar biaya pengalihan tanah. Tanah ini milik kami. Anda membayar biaya pengalihan tanah dan menjadi pengguna konstruksi. Tapi dengan penjualan rumah, hak guna tanah juga harus dialihkan. Oleh karena itu, hak menggunakan bagian umum tanah harus dibagi oleh para pemilik. Ya, Apakah Anda pemilik? Tidak. Anda bukan pemilik. Lalu mengapa Anda ikut-ikutan? Mari berkomunikasi antara pemilik dan properti. Dia adalah pengacara yang kami pekerjakan. Dia mewakili komite pemilik kami. Ya, saya adalah direktur komite pemilik Anda, Nona Lina. Pengacara yang Anda pekerjakan. Anda bilang Anda sedang menunggu. Dan saya sudah mengetahui bahwa tempat parkir Anda tidak bisa didaftarkan. Jadi Anda tidak bisa menjualnya. Itu saja. Jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan hari ini, kita harus melalui proses litigasi. Ini sadarkanlah, kita semua adalah profesional hukum. Anda seharusnya tahu itu. Jika kita melalui proses litigasi, klien Anda akan menghabiskan banyak biaya hukum. Anda tidak akan mendapatkan apapun. Ini adalah hak kami untuk melalui proses litigasi. Tentu saja. Tapi saya pikir perlu mengingatkan Anda bahwa Anda harus mengingatkan klien Anda bahwa beberapa gugatan hanya membuang-buang sumber daya peradilan. Ya, Anda bahkan tidak bisa berdebat dengan mereka di sini. Di pengadilan. Bahkan lebih buruk.